Shalom, kita bertemu kembali dalam Ephrata Devotion pada hari ini dalam seri Buah Roh yang keempat, yaitu kesabaran. Firman Tuhan saya bacakan kembali untuk kita dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi buah roh ini sebenarnya bicara soal rasa ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita punya karunia dalam melayani Tuhan. Dan buah roh inilah rasanya. Jadi kita tidak mungkin kita melayani Tuhan, kita punya karunia, tapi tidak punya buah ini dalam hidup kita. Pastor Mutu bilang begini, ya, gereja yang bisa dirasakan adalah buahnya, ya, karakter kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, seperti itu, ya. Kalau kita boleh jujur, sebenarnya mimbar utama gereja, mimbar utama kita itu adalah dunia itu, orang yang di luar gereja. Mereka melihat kita, melihat buah roh kita. Nah, salah satunya yang kita mau bahas hari ini, sabar. Apakah pelayan-pelayan Tuhan, apakah anak-anak Tuhan, apakah jemaat Tuhan orangnya sabar atau tidak? Ya, jadi buah roh itu boleh kita katakan karakter. Kita sudah bahas ada kasih, sukacita, damai sejahtera, dan yang sekarang tentang kesabaran. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya pernah dapat ujian tentang kesabaran ini. Ya, saya juga pernah bagikan ini dalam ibadah di GMB Ephrata gitu ya. Saya coba sharingkan kembali karena ini tidak saya lupakan. Jadi suatu ketika saya bawa mobil, ya gitu ya, di persimpangan lampu merah, saya mau belok kiri. Ternyata saya lihat di spion di sebelah kiri itu ada motor yang hampir kepepet mobil saya. Dan saya baru sadari dan saya agak ke tengah sedikit. Ternyata yang punya motor itu marah-marah. Dia maju ke depan mobil saya dan dia lambatin motornya dan dia maki-maki saya. Ya, dia maki-maki saya. Dan saya merasa dalam hati kayaknya ada suara. Saya yakin itu kuasa Roh Kudus itu ya, bilang sabar Roy gitu ya. Nah, terus dia maki saya lagi. Ya puji Tuhannya kaca mobil nggak terbuka. Jadi nggak gitu jelas apa yang dia maki kepada saya. Terus saya bilang lagi, sabar Roy. Saya yakin suara Roh Kudus juga itu. Ya. Tapi ternyata dia mau belok kanan, sementara lampu merah. Saya kan ke kiri, boleh terus. Nah itu buat saya jengkel. Saya hampir panas. Saya buka kaca mobil gitu ya. Dan hampir saya marah kepada dia. Tiba-tiba ada suara yang begitu keras. Bilang, sudah sabar aja. Saya pikir itu suara Roh Kudus. Rupanya itu suara istri saya. Pendeta Rusi yang bilang dengan tegas kepada saya, sudah sabar aja kayak gitu. Saya langsung banting setir ke kiri dan saya menang di situ. Ya, saya pernah sampaikan kesaksian ini ya di dalam suatu ibadah pemuda di Jakarta. Habis ibadah tersebut ternyata ada seorang pemuda pelayan waktu itu di situ. Sebelum kita doa tutup begitu, dia bilang izinkan saya berbagi sebentar sebelum kita berdoa tutup untuk pelayanan kita gitu ya. Ternyata dia di situ kesaksian. Dia bilang saya sungguh ditegur, saya sungguh diberkati juga lewat kesaksian Pak Roy tentang kesabaran waktu dimaki seperti itu di jalanan. Ternyata dia cerita temannya pada hari itu sedang ada di penjara. Kenapa? Karena tidak sabar. Ya, mereka kejar-kejaran di jalanan karena rupanya ada orang lain yang menyalip dia tiba-tiba dan dia marah, dia emosi, dia salip lagi dan mereka terus kejar-kejaran sampai satu titik dia ada senjata di mobilnya. Tapi itu senjata mainan sebenarnya, cuman mirip sekali seperti senjata betulan. Dia keluarin begitu untuk mengancam, untuk menakuti orang yang menyalip dia. Satu titik ternyata mereka ketemu polisi, mereka ditangkap polisi dan dilihat ada senjata di situ. Mereka diperkarakan masuk kantor polisi. Tapi mereka menyesal, mereka berdua sudah berdamai, tapi dengan polisi tidak berdamai. Jadi mereka bergumul dan kami doakan mereka pada waktu itu. Mereka sudah saling berdamai, pulih, tapi kami doakan supaya bisa selesai perkaranya. Puji Tuhan bisa selesai. Dan saya mau kasih tahu begini, kesabaran bisa mencegah kita dari kesalahan-kesalahan yang besar, Bapak Saudara. Pengkhotbah 10 ayat 4b mengatakan demikian, ya, bahwa kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Orang sabar
memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berubah, bukan? Itu yang Yesus lakukan untuk kita, orang-orang yang berdosa. Tuhan yang kita percaya itu Tuhan yang sabar dengan kita. Kita ini harusnya binasa, tapi Dia sabar, bahkan Dia datang ke dunia supaya kita bisa berubah, supaya kita bisa diperdamaikan. Bukankah Yesus juga sabar terhadap Petrus yang menyangkal Dia? Bukankah Yesus juga sabar terhadap Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia? Bukankah Yesus juga sabar terhadap Paulus yang mengatakan tentang buah roh ini, yang telah menganiaya Dia, menganiaya tubuh Kristus itu? Sabar seperti seorang pahlawan tak amsal. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Dan orang yang sabar besar pengertiannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari sabar. Karena itu adalah buah roh. Dan itu akan menunjukkan siapa kita sebenarnya. Sabarlah terhadap anak-anak kita. Kalaupun mereka mungkin melakukan sesuatu yang salah, sabar, berikan kesempatan. Sama seperti seorang bapa yang menunggu anaknya yang bungsu pulang telah melakukan kejahatan seperti itu. Sabarlah terhadap suamimu, ibu-ibu. Sabarlah terhadap istrimu, hai bapak-bapak. Sabarlah kita terhadap orang tua kita mungkin yang sudah lanjut usia, yang banyak kelemahan, banyak kekurangan. Sabarlah, sabarlah dalam kesusahanmu. Mari kita alami buah roh ini, sehingga dunia tahu bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Dengan kesabaran kita bisa menunjukkan kasih dalam hidup kita. Yesus hidup dalam kita, kiranya kita bisa hidup sabar. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.